Salam pendengar setia, sekarang ini Anda sedang mendengarkan siaran interaksi podcast kami. Disarankan bagi penikmat untuk memakai headset agar mendapatkan suasana dan pengalaman dari kualitas audio yang kami sajikan. Selamat mendengarkan episode podcast kali ini dengan judul Lukisan Ayah. Akhir-akhir ini aku sangat sedih karena ayah tak lagi menemaniku bermain bola di halaman setiap sore. Ayah tak lagi membantuku mengerjakan PR. Ayah tak lagi mendongengiku sebelum aku tidur. Ayah tak pernah lagi mengantarkanku ke sekolah. Ayah tak lagi melukis di ruang lukisnya, sehingga aku tak bisa gangguin ayah waktu melukis. Ayahku adalah seorang pelukis yang hebat. Dia selalu melukis di rumah, di ruang lukisnya. Tapi sekarang ayah jarang sekali di rumah. Ayah sudah berubah. Aku kangen ayahku yang dulu. Ayah kemana sih, Bu? Kok hujan-hujan gini belum pulang? Ayah banyak kerjaan, Nak. Ayah kan kalau kerja di rumah. Loh, kalau kerjaan yang ini, ayah kan melukisnya bareng-bareng. Sama temen-temennya. Sama Om Heri, Om Dono, Om Ivan. Terus juga sama Om Suko. Jadi mereka ngelukisnya nggak di sini. Kalau di sini ya nggak muat dong. Tapi kok ayah gak bilang sama aku ya, Bu? Biasanya ayah suka bilang sama aku kok, Bu. Malah biasanya aku diajak ngelukis. Kalau ayah pameran juga aku sama ibu diajak kan? Ayah sebetulnya kemarin sudah bilang ke ibu kok. Tapi ibu kemarin lupa untuk bilang ke kamu. Baru bilangnya sekarang deh. Maafin ibu ya. Ya udah, sekarang kamu tidur ya, Nak. Ayah kan biasanya dongengin aku, Bu, biar aku cepat merem. Oh iya ya. Ibu lupa. Ya udah, ibu coba lagi ya. Semoga yang kali ini dongeng ibu manjur. Kan yang kemarin-kemarin gak manjur sama sekali. Iya deh, Bu. Oke, ibu mulai ya dongengnya. Pada zaman dahulu kala, di belahan bumi yang paling barat, terdapat desa yang permai. Nah, letak desa itu di tepi hutan yang sangat lebat dan hijau. Penduduk desa itu mempunyai kelebihan yang sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh penduduk desa lain, yaitu mereka mampu menerawang lukisan. Nah, jadi banyak tuh kolektor lukisan dari kota yang membawa lukisan yang harganya sangat mahal sekali untuk sekedar diterawang oleh penduduk desa itu. Ada juga yang membawa lukisan kuno yang penuh sejarah. Pokoknya, para kolektor itu rela menempuh perjalanan jauh untuk menuju desa itu. Penduduk desa itu menerima dengan senang hati kedatangan para kolektor lukisan itu. Karena para kolektor itu tidak segan mengupai emas dan barang berharga lainnya untuk mereka yang telah menerawang lukisan yang kolektor minta. Nah, desa itu tuh semakin ramai dikunjungi, tidak hanya oleh kolektor, tapi juga orang-orang biasa yang tentunya mereka membawa lukisan. Wah, warga desa semakin kaya raya. Tapi di sisi lain, setelah penduduk desa sudah terlalu banyak menerawang lukisan,
Akhirnya warga desa itu ya udah merem. Akhirnya dongeng ibu berhasil juga ya nak. Selamat tidur Mahesa. Semoga mimpi indah ya. Aku bermimpi berjumpa dengan malaikat bersayap putih dan diberi cahaya yang bersinar terang seukuran bola kasti. Kemudian aku menelannya. Dengan senyum yang merekah di bibirku, hatiku sangat gembira. Mahesa. Mahesa. Hei, ayo bangun Mahesa. Mahesa. Mahesa, ini sudah siang. Ayo bangun, ayo bangun. Mahesa. Hei, ayo bangun. Sudah siang ini. Bentar. Ini kan tanggal merah, Bu. Iya, ibu tahu. Tapi kan anak ibu gak boleh males-malesan. Ayo bangun, ayo. Jam berapa sih ini, Bu? Sudah jam 11 ini, sudah siang. Bu, aku bermimpi menelan cahaya yang terang, Bu. Hah? Cahaya terang? Masa? Kok bisa sih? Coba ceritain ke ibu mimpinya kayak apa. Ntar ya, Bu. Aku ngumpulin nyawa dulu. Kakek tua bersayap itu ngasih bola cahaya itu ke aku, Bu. Terus aku nggak menerimanya pakai tangan, tapi pakai mulutku langsung. Aku mangap, terus langsung kutelan, Bu. Wah, rasanya apa? Pedas, manis, apa pahit? Apa ya, Bu? Aku nggak inget kalau rasanya. Yang jelas waktu itu aku nelen bola cahaya itu, aku seneng banget, Bu. Ya udah, itu kan cuma mimpi toh. Tadi malam dongeng ibu manjur loh. Tapi dongeng ibu itu belum selesai. Kamunya udah merem. Bu, aku mau ke ruang kerja ayah ya. Boleh kan, Bu? Aku mau ngelukis. Ya udah, boleh deh. Tapi sarapan dulu ya. Tapi suapin ya, Bu. Enggak, kamu kan sudah gede, nak. Aku kangen banget sama ayah. Jadi, aku ke ruang lukis ayah. Biasanya kalau libur begini, aku nemenin ayah ngelukis. Aku juga ikut ngelukis di kanvas. Ayah seneng kalau aku ngelukis. Ayah punya lukisan gede banget yang gak ayah jual, gak ayah buat pameran juga. Katanya itu lukisan kesayangan ayah. Katanya ayah ngelukisnya udah lama, pas aku belum lahir. Aku pengen lihat lukisan ayah itu sebelum aku ngelukis. Aku lihat dengan cermat dan serius. Lukisan itu cuma coretan-coretan gak jelas. Menurutku itu gak bagus sama sekali sih. Kalau cuma coret-coretan, aku juga bisa lebih bagus. Tapi kata ayah, itu lukisan ayah yang paling bagus. Kata ayah, itu lukisan abstrak. Tapi setelah agak lama lihat lukisan itu, tiba-tiba kepalaku pusing. Lalu aku lihat dengan jelas pada lukisan itu ada ayah dan seorang lelaki yang sedang telanjang. Mereka berciuman lama sekali. Ayah dan lelaki itu saling meraba. Kemudian mereka saling kepalaku pusing. Tiba-tiba kepalaku pusing begini. Semuanya berputar-putar gak jelas. Aku gak kuat. Aku gak kuat. Telah kucurahkan segalanya. Sungguh telah kuberikan jiwa ragaku untuk Kunto. Apakah cinta yang tulus dariku memang tak cukup manjur untuk menyembuhkan dia seutuhnya? Menjadikannya tak serong lagi. Apakah hadiran Mahesa
tak membuatnya berpikir untuk tak melakukan dosa itu lagi. Sungguh, hatiku remuk seketika. Setelah aku tahu ia ada main lagi dengan pacar lelakinya yang terdahulu. Seorang pengusaha kaya raya, kolektor utama lukisan-lukisannya. Kembalinya Kunto berhubungan dengan pacar lelakinya itu sudah aku rasakan. Karena mereka sudah sering pergi berdua dengan alasan proyek pameran. Teman-teman selingkaran juga sering memperbincangkan kalau Kunto ada main lagi dengan pacar lelakinya itu. Kamu tega toh? Kamu gak mikir Mahesa apa? Di mana hati dan pikiran kamu? Aku gak bakal ngelak, Mai. Maafin aku. Tapi sungguh aku gak bisa hindarin ini. Hasrat dan naluriku masih lari ke sana. Aku gak bisa menghalanginya. Aku gak sanggup, Mai. Sialan. Aku pikir kamu itu sudah seutuhnya sembuh toh. Dan kita akan hidup bahagia sebagai keluarga. Sayang, jangan sampai Mahesa tahu ya. Aku mohon. Masih bisa ya kamu panggil aku sayang? Dasar setan jahanam. Kalau Mahesa tahu bagaimana? Cepat atau lambat, pasti dia akan tahu. Ia cukup mengerti kalau akhir-akhir ini kamu sangat berubah toh. Ia sudah merasa kehilangan ayahnya. Aku memang gagal mensyukuri ini. Apa memang aku tak akan bisa menjalani peran sebagai suami dan seorang ayah yang baik? Sebenarnya aku memang selalu pesimis. Aku tak mungkin akan sembuh, Mai. Berarti memang aku yang salah toh. Aku berharap terlalu besar kepadamu. Dulu kenapa kamu begitu yakin untuk menyembuhkanku? Aku selalu ingat betapa besarnya perjuanganmu, kesabaranmu, bahkan ketulusanmu untuk selalu meyakinkanku. Bahkan benturan dari keluarga dan teman-temanmu sampai kau dijauhi oleh mereka. Mereka menilaimu sebagai perempuan hina, tapi kau masih setia untuk memilihku. Pada akhirnya aku berani mencoba, tapi kini aku mengingkari janji kita. Aku mengkhianati semuanya, Mai. Aku memang jahat. Sudahlah. Jangan kau ungkit masa lalu yang akhirnya berbuah kesia-siaan itu toh. Yang jelas, hatiku kini sangat sakit. Dan ternyata kehadiran Mahesa tak berarti apa-apa buatmu. Aku semakin tak habis pikir. Aku takut kalau Mahesa tahu. Tanpa ada yang memberitahu, dia pasti akan tahu toh. Apa jadinya kalau dia nanti tahu, Mai? Aku harus bilang kayak gimana ke dia? Kamu bakal bantuin aku kan, Mai? Aku gak tahu toh. Kali ini aku kayaknya gak kuat. Aku udah terlanjur sakit. Kamu sama Mahesa gak bakal ninggalin aku kan? Aku sayang banget sama kalian. Udahlah toh. Gak usah bilang sayang. Gak ada gunanya. Kalau akhirnya kamu tega kayak begini. Aku udah bilang kan, dulu sebaiknya kamu ninggalin lingkaran setanmu itu. Tapi kamu gak berani toh. Karena aku gak bisa menjamin kalau aku gak berada di antara mereka. Apa aku masih bisa ngelukis, Mai? Karena mereka itu yang buat aku terus survive. Aku mau cerai aja. Aku mohon, Mai. Aku gak mau pisah sama kamu. Aku udah benar-benar gak kuat. Perempuan mana yang rela diduain? Apalagi sama lelaki. Aku sungguh menyesal, Mai. Sungguh. Aku janji keluar dari lingkaran setan itu. Aku bakal ninggalin itu semua. Aku janji, Mai. Aku sudah muak dengan janjimu. Tapi dulu, kenapa kau percaya sama aku, Mai? Dan sekarang kamu gak bisa percaya lagi. Kenapa? Apa bedanya? Karena kamu dulu udah janji toh. Kamu bakal jadi lelaki sejati. Berusaha mencintaiku sepenuh hati. Kita membangun keluarga yang bahagia. Dan ketika janjimu itu kupegang erat dengan penuh percaya, kamu runtuhkan itu semua. Dengan semudah itu. Aku mohon, Mai, beri aku kesempatan.
Mahesa saking kangennya sama kamu, dia kemarin sampai sakit, demam, badannya panas. Biar nanti ku jemput dia, Mai. Gak usah, biar aku aja. Kamu lebih baik gak usah ketemu sama dia dulu. Pasti banyak pertanyaan yang terlontar dari Mahesa. Dan pasti nanti kamu berbohong sama dia. Aku gak mau. Lebih baik kamu pergi aja. Mungkin Mahesa sangat kangen sama ayahnya. Sampai-sampai ia pingsan di ruang lukis Kunto. Dan kemudian ia demam seharian. Alhamdulillah, sekarang sudah sehat. Ia sudah bisa masuk sekolah. Tapi semenjak itu, ia jadi pendiam. Enggak kayak biasanya. Kalau aku ajak ngobrol, ia cuma menyahuti sedikit saja. Tak ceria sama sekali. Aku enggak tahu dia kenapa. Anak ibu udah sehat kan? Kok masih enggak ceria gitu sih? Kangen ayah ya? Emang ibu kangen ayah? Kangen. Aku nggak kangen sama ayah. Aku nggak mau ketemu ayah lagi. Loh, kenapa? Kok gitu? Ayah jahat. Aku benci ayah. Kok gitu sih Esa? Kenapa sih? Ayo sini cerita sama ibu. Nggak apa-apa kok, Bu. Ayo Mahesa, cerita sama ibu. Kemarin pas aku lihat lukisan abstrak ayah, kepalaku tiba-tiba pusing, Bu. Pusing banget. Warna-warna di lukisan ayah muter-muter. Lama-lama makin cepet. Lalu aku kayak nonton film gitu. Terus aku lihat ayah sama lelaki. Ayah sama lelaki itu telanjang. Terus mereka ciuman. Ayah pegang-pegang itunya lelaki itu. Terus ayah, aku gak mau cerita lagi, Bu. Pokoknya aku benci ayah. Ayah jahat. Benar-benar aku kaget. Sama sekali tak habis pikir. Antara percaya dan tidak percaya. Mahesa memiliki kemampuan menerawang lukisan sama seperti orang-orang yang aku dongengkan kepadanya waktu itu. Ini memang gak masuk akal. Dan di luar kendaliku. Aku tak tahu bahwa kemampuan itu akan menjadi anugerah atau musibah. Ibu masih sayang sama ayah? Yang jelas, ibu sama ayah sayang sama kamu. Tadi aku lihat lukisan ayah yang dipajang di kamar ibu. Sama, Bu. Kayak kemarin itu. Tiba-tiba kepalaku pusing. Terus warna di lukisan ayah itu gerak-gerak gitu. Pokoknya gak beraturan gitu, Bu. Terus di situ aku lihat ibu waktu muda. Ibu cantik banget. Ya kan? Dulu ibu model terkenal ya? Sekarang, ibu juga masih cantik kan? Terus lanjutin ceritanya gimana? Iyalah, jelas ibu masih cantik. Aku lanjutin ceritanya ya, Bu. Di situ aku lihat betapa besar cinta dan sayang ibu kepada ayah. Ibu sangat tulus. Padahal ayah suka sama lelaki, gak suka sama perempuan. Tapi ibu terus deketin ayah. Ibu berjuang dengan keras. Sampai ibu dijauhi sama teman-teman ibu dan keluarga ibu. Tapi ibu hiraukan mereka semua. Ibu masih memilih ayah. Dan pada akhirnya ayah luluh dan mau menikah sama ibu. Ayah jadi suka sama perempuan. Aku salut sama ibu. Aku sayang banget sama ibu. Tapi ayah ingkar janji. Ayah nggak mikir kalau sekarang ayah juga punya kamu. Apa ayah gak sayang sama kita ya, Bu? Ibu masih yakin kok, sebenarnya ayah itu sayang sama kita, nah. Mungkin ibu juga yang kurang jaga ayah. Kalau begitu, ayo Bu, kita jemput ayah pulang. Sekarang kan ada aku. Ibu gak sendirian lagi.
Mahesa. Sini, ibu peluk dulu. Ayo nak, kita sembuhin ayah sekali lagi ya. Kasih ayah kesempatan lagi. Iya Bu, ayo aku bantuin kok Bu.